bahwa Kristen Protestan dengan Katolik mempunyai kesamaan, tapi tidak pro-setan. Jadi Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Juli. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama berapologetika. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas ceramah atau menanggapi ceramah dari Ustadz Yahya Walloni. Memang sih kalau kita membahas orang ini terus, kita itu bosen sebenarnya. Tapi ya gimana lagi? Ustadz Yahya Walloni dalam ceramahnya kalau nggak bikin sesuatu yang fenomenal gitu kayaknya nggak puas deh ya. Dan dalam video kali ini dalam ceramahnya Ustadz Yahya Walloni bilang bahwa Kristen Protestan dengan Katolik itu berbeda, tapi punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama pro-setan katanya. Mari kita melihat video berikut ini. Gereja Protestan hari Minggu tidak boleh ke Katolik. Kenapa? Karena liturgikanya, tata cara ibadahnya, hukum-hukum syar'i ibadah kebaktiannya tidak sama. Perhatikan, Katolik dan Protestan tidak sama. Karena kenapa? Samanya satu, sama-sama pro-setan. Tanggapan saya yang pertama untuk ceramah Ustadz Yahya Walloni ini, tadi beliau mengatakan bahwa orang Kristen Protestan pada hari Minggu tidak boleh ikut ibadah di gereja Katolik. Begitu pula sebaliknya, orang Katolik tidak boleh ikut beribadah di gereja Kristen Protestan karena liturginya atau tata ibadahnya berbeda. Memang benar kalau ibadah Kristen Protestan dengan Katolik itu berbeda. Jadi liturginya berbeda. Tapi itu juga bukan berarti orang Protestan tidak boleh ikut ibadah di gereja Katolik. Saya pernah pergi ke satu tempat, saya mencari gereja Protestan ataupun karismatik, tidak ada di satu itu. Karena jauh. Jadi yang ada di sana adalah gereja Katolik. Dan saya memutuskan untuk masuk di gereja itu dan saya ikut ibadah di hari Minggu di gereja Katolik. Dan saya tidak diusir. Justru saya diterima dengan baik karena niat saya adalah untuk beribadah, kecuali niat saya ke sana untuk melecehkan ibadah Katolik ataupun saya mengacaukan ibadah itu, pasti saya diusir. Nah, saya juga punya murid di dalam pendalaman Alkitab itu Katolik. Saya tidak pernah menolaknya. Saya tidak pernah menolak dia karena dia agama Katolik. Dan dia juga pernah beribadah di gereja di mana saya melayani. Tapi dia juga tidak ditolak. Kenapa? Karena memang dia adalah satu tubuh Kristus. Dan niatnya datang adalah untuk beribadah. Jadi kalau memang tidak ada gereja, misalnya gereja Protestan, kalau saya Protestan dan hanya adanya gereja Katolik, ya nggak apa-apa. Saya kan tidak berjemaat di sana. Saya hanya beribadah waktu itu, saat itu saja. Dan itu tidak masalah. Nah, memang antara Protestan dengan Katolik itu banyak perbedaan. Tapi juga banyak persamaan. Bedanya apa? Salah satunya, di dalam Katolik, pemimpin tertingginya adalah Paus. Tapi di dalam Kristen Protestan itu dipimpin oleh ketua sinode di dalam setiap denominasi. Kemudian Katolik, rohaniwannya selibat. Tapi Protestan boleh selibat, boleh tidak selibat, dan ada banyak lagi. Tapi kesamaannya antara Katolik dengan Protestan adalah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kemudian kita juga percaya kepada Allah Tritunggal. Kita juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan ini adalah mutlak. Jadi bagi saya, jikalau gereja masih percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya kepala gereja, percaya kepada Allah Tritunggal, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Alkitab adalah firman Allah, tidak masalah bagi saya. Dan dia adalah sama-sama anggota tubuh Kristus, kecuali tidak mengakui yang saya sebutkan tadi.
Dan kemudian yang kedua, Ustadz Yahya Waloni tadi mengatakan bahwa Kristen Protestan dengan Katolik itu berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu sama-sama pro-setan. Saya tidak tahu kenapa ya, mulutnya Ustadz Yahya Waloni ini mudah sekali mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak membangun. Kalaupun Anda tidak suka dengan Kristen ataupun Katolik, bukan berarti Anda bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya keluar dari seorang ulama. Nah, pantas saja saya tadi itu membaca di Twitter Ustadz Abu Janda atau Permadi Arya mengatakan di dalam cuitannya itu, kadang-kadang Tuhan itu tidak adil. Dia bilang seperti itu ya. Kami itu dapatnya Felix Yao dan Yahya Waloni. Tapi Kristen dapatnya yang bagus-bagus. Ari Wibowo, kemudian Nafa Urbah, Asmiranda. Ini sebuah transfer yang tidak adil, kata dia. Ya, mau bagaimana lagi ya. Memang ini adalah ciri khas beliau. Dan sangat disayangkan kalau seorang ulama yang menjadi panutan mulutnya kotor seperti ini. Saya tadi juga sempat membayangkan bagaimana ya kalau ini yang mengatakan seperti ini di publik ini adalah rohaniwan atau pendeta dari Kristen ataupun Katolik, kemudian mencaci maki Islam misalnya dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Apakah tidak demo berjilid-jilid? Apakah tidak langsung dilaporkan dan masuk penjara? Ya, tapi kami Kristen, kami pendeta, rohaniwan dari Kristen tidak akan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Karena di dalam kitab suci mengatakan apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Ya, kalau mulutnya yang mengeluarkan kata-kata yang busuk, jorok, kotor, itu adalah tanda bahwa hatinya juga busuk, kotor, dan jorok. Tapi kalau mulutnya mengeluarkan kata-kata yang bersih, sopan, santun, adem, menjadi berkat gitu, ya hatinya juga seperti itu. Jadi ini tanggapan saya bahwa Kristen Protestan dengan Katolik mempunyai kesamaan, tapi tidak pro setan. Jadi seperti itu ya Ustadz ya. Mohon kalau berbicara jangan menghina atau merendahkan agama yang sudah Anda tinggalkan. Semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.